Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 tentang kedudukan akal dan wahyu dalam Islam ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Tubagus Aji dengan NIM A3 2017 0081. Lalu selanjutnya ada Irwan dengan NIM A3 2017 0085. Serta yang terakhir Fanina Amalia dengan NIM A3 2017 0087. Iya, di sini kita akan membahas tentang kedudukan akal dan wahyu dalam Islam. Poin yang pertama adalah ilmu pengetahuan dan teknologi atau kedudukan akal dan wahyu dalam Islam. Poin yang kedua, perspektif Al-Quran tentang sains dan teknologi. Poin yang ketiga adalah pengembangan iptek dan pengaruhnya terhadap pemahaman Al-Quran. Serta poin yang terakhir adalah klasifikasi ilmu dan karakteristiknya. Menurut Profesor Dr. Asyumari Azra, yaitu akal adalah perimbangan antara intelek atau budi dan intuisi atau hati manusia, antara pidran atau pikiran rata-rata manusia dan emosi manusia. Intelek adalah alat untuk memperoleh pengetahuan untuk alam nyata. Intelek terikat oleh yang konkret dan selangkah demi selangkah atau arah demi arah. Dan intuisi adalah alat untuk alam tidak nyata dalam membentuk pengetahuan. Ia dapat melakukan lompatan serta tiba-tiba jadi tahu. Selanjutnya menurut Imam Al-Ghazali, yaitu akal adalah hakikat segala sesuatu yang merupakan sifat ilmu yang terdapat dalam pembendaharaan hati dan akal. Ini merupakan alat untuk menangkap segala maklumat atau ilmu, dan akal itu adalah hati itu sendiri yang merupakan hakikat manusia. Serta yang terakhir menurut Fairuz Zabani, yaitu akal adalah nur rohani atau cahaya suci dari liputan prasangka yang dengannya kita bisa mendapatkan bahan-bahan ilmu. Kedudukan antara wahyu dalam Islam yaitu sama-sama penting, karena Islam tak akan terlihat sempurna jika tak ada wahyu maupun akal. Dan kedua hal ini sangat berpengaruh dalam segala hal dalam Islam. Dapat dilihat dalam hukum Islam, antara wahyu dan akal ibarat penyeimbang. Andai ketika hukum Islam berbicara yang identik dengan wahyu, maka akal akan segera menerima dan mengambil kesimpulan bahwa hal tersebut sesuai akan suatu tindakan yang terkena hukum tersebut. Karena sesungguhnya akal dan wahyu itu memiliki kesamaan yang diberikan Allah, namun kalau wahyu hanya untuk orang-orang tertentu yang mendapatkannya, tanpa seorang pun yang mengetahui, sedangkan akal adalah hadiah terindah bagi setiap manusia yang diberikan oleh Allah. Pengertian wahyu, yaitu wahyu adalah tuntunan yang diberikan Allah Sang Pencipta kepada para hambanya dan ciptaannya dalam rangka menjalankan fungsi kehidupannya di alam semesta ini. Wahyu merupakan milik kehidupan yang universal. Contoh-contoh wahyu yaitu tumbuh-tumbuhan tumbuh bebas dalam ruang, binatang yang mengembangkan jenis baru untuk menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar, makhluk manusia memperoleh penerangan dari makna yang mendalam dari arti kehidupan. Selain berarti bimbingan fungsional biologis, wahyu juga merupakan bimbingan ajaran kepada manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Suyuti berpendapat bahwa hadis Rasulullah pada dasarnya wahyu atau dalam bentuk makna, sedangkan Al-Quran dalam bentuk lafaz. Sebagai pelengkap fungsi kehidupan, sebagai pengingat dalam menjalankan kehidupan, sebagai petunjuk atau guide dalam kehidupan. Lanjut ke slide berikutnya, perspektif Al-Quran tentang sains dan teknologi. Dalam anjuran pengembangan sains dalam Al-Quran terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama pada surat Quran surat Al-An'am ayat 165, yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhan amat cepat sisaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian pada surat
Quran surat Yunus ayat 101 yang artinya, perhatikanlah apa yang ada di langit dan ada di bumi, tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Kemudian ada pada surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20, Al-Qamar ayat 49, Al-Zaziyah ayat 13. Dan juga pada konsep-konsep kosmologi dalam Al-Quran, Quran surat Al-Imran ayat 190. Kemudian pengembangan iptek dan pengaruhnya terhadap pemahaman Al-Quran. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari segi Islam, kata pengembangan merupakan suatu rangkaian yang mempunyai tujuan tertentu. Maka perlu diketahui tujuan hidup manusia itu apa. Menurut surat Az-Zariyat ayat 56 adalah untuk beribadah atau menyembah, dan bukan sekedar hanya sembahyang saja, tapi melaksanakan semua perintah dan larangannya. Adapun perintah yang lingkupnya sangat luas bagi manusia, seperti halnya disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Kemudian sebagai makhluk yang menerima perintah, manusia harus mencari bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam hadis, untuk itu Allah memberi petunjuk yang dapat kita pahami, kita pikirkan, dan juga kita tafsirkan, serta kita usahakan untuk dapat kita hayati serta kita amalkan, yaitu Al-Quran yang diturunkan bagi umat manusia sebagai wahyu melalui Rasulullah SAW, yang dengan tegas dinyatakan dalam Al-Baqarah ayat 2. Tujuan manusia meningkatkan ilmu pengetahuan atau iptek adalah untuk meningkatkan harkat kemanusiaannya, meredam rasa kesombongan, dan memperbanyak berbuat kebajikan melalui karunia akal. Ilmu yang berasal dari wahyu bersifat perennial atau abadi mutlak dan berfungsi sebagai pedoman hidup manusia. Sedangkan ilmu yang berasal dari akal atau pengalaman manusia itu bersifat acquired atau perolehan, relatif, dan berfungsi sebagai sarana dalam kehidupan manusia. Adapun ilmu dalam pandangan Islam berasal dari wahyu, pemikiran atau akal, serta pengalaman manusia. Dalam Quran surat Al-Fatir ayat 39 bahwa manusia dijadikan khalifah atau penguasa di bumi dan mempunyai tugas, kewajiban, dan segala tanggung jawabnya. Untuk itu manusia harus mengetahui dan memahami benar-benar sifat kelakuan alam sekitarnya yang harus dikelolanya dengan baik, ya baik yang tak bernyawa maupun yang hidup beserta masyarakatnya. Mengingat pentingnya pemahaman sifat dan kelakuan alam di sekeliling kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dalam Quran surat Yunus ayat 101. Adapun dalam Quran surat Al-Ghasyiyah dipertanyakan dan ditegurkan agar manusia memperhatikan dan mengetahui melalui observasi yang berulang-ulang secara teliti dan pengumpulan data yang sistematis untuk kemudian dianalisis agar memperoleh suatu kesimpulan tentang apa yang diperiksa untuk dihimpun sebagai pengetahuan. Dan itu semua memerlukan kemampuan berpikir secara kritis seperti yang ditegaskan dalam petunjuk Quran surat An-Nahl ayat 11 dan juga Quran surat Az-Zumar ayat dalam kaitannya dengan teknologi seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Anbiya tentang Nabi Daud alaihissalam
yang mampu membuat baju pelindung yang bisa digunakan dalam pertempuran, dan Nabi Sulaiman yang dapat memanfaatkan teknologi pengendalian angin, serta dalam Quran Surat Al-Kahfi tentang Zulkarnain yang telah membangun dinding yang amat kokoh dengan menggunakan batang-batang besi dan logam tembaga cair. Dalam pandangan Islam sendiri, ipteks itu bersifat terikat, tidak bebas nilai, yaitu harus disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Pengembangan ipteks dalam kaitannya dalam pemahaman Al-Quran merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah yang berakal. Iptek nantinya menjadi pedoman dan sarana bagi manusia dalam melaksanakan tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah agar kualitas ibadah dan kesejahteraannya meningkat. Islam sendiri sangat mendorong pengembangan iptek. Terbukti dari banyaknya ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang memerintahkan untuk memperhatikan penciptaan atau keberadaan alam semesta. Bahkan ayat yang pertama adalah perintah untuk membaca dalam arti luas, bukan perintah tentang ibadah ritual tertentu. Oke, kita ada di slide 13, yaitu pengembangan iptek dan pengaruhnya terhadap pemahaman Al-Quran. Pengaruh iptek terhadap pemahaman Al-Quran. Dengan perkembangan iptek yang semakin maju, maka pemahaman manusia terhadap Al-Quran pun semakin berpengaruh pada hal-hal yang positif, disertai dengan sesuatu keyakinan yang semakin yakin dan tebal kepercayaannya. Betapa tidak dengan memahami iptek, manusia akan memahami betapa Sang Maha Kuasa itu sangat agung dan semakin terasa sekali keagungannya. Oke, kemudian kita lanjut ke slide 14, yaitu klasifikasi ilmu secara garis besar. Dan ada dua. Yang pertama adalah ilmu tanziliyah, yang berarti ilmu yang dikembangkan oleh manusia berdasarkan interaksinya dengan agama atau Al-Quran dan hadis. Ilmu tanziliyah sendiri berfungsi untuk menuntun jalan kehidupan manusia. Contoh-contoh dari ilmu tanziliyah itu adalah ulum Al-Quran, ulum Al-Hadis, usul fikih, ilmu tafsir, sirah nabawiyah, tarik al-anbiya, ilmu fikih, dan ilmu kalam. Sedangkan yang kedua adalah ilmu kauniyah. Ilmu kauniyah adalah ilmu yang dikembangkan oleh manusia berdasarkan interaksinya dengan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Ilmu kauniyah ini menjadi sarana manusia dalam memakmurkan alam. Contoh dari ilmu kauniyah ini melahirkan ilmu-ilmu alam, ilmu kemanusiaan, dan ilmu-ilmu sosial. Kemudian kita lanjut di slide 15, yaitu tentang karakteristik dari ilmu tanziliyah. Di sini ada 3 karakteristik dari ilmu tanziliyah sendiri. Ada yang pertama, menggunakan teori tertentu di bidang agama. Yang kedua, ilmu tersebut berguna. Dan yang ketiga adalah disyahkan oleh ulama lembaga keagamaan. Oke, kemudian kita lanjut ke slide 16, masih membahas tentang karakteristik, yaitu karakteristik dari ilmu kauniyah. Yang pertama ada berdasarkan interaksi dengan diri dan alam, kemudian menggunakan teori ilmiah. Yang ketiga, ilmu tersebut bermanfaat bagi kehidupan, dan yang terakhir, disyahkan oleh ilmuwan dan lembaga khusus. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide 17, yaitu keutamaan ilmu dan yang memilikinya. Yang pertama ada merupakan cahaya bagi pemiliknya. Yang kedua, keutamaannya yaitu akan terangkat derajatnya, kemudian akan dihormati dan dimuliakan, kemudian mampu berkreativitas dan berinovasi, lalu ilmu akan menjaga pemiliknya, dan akan masuk surga, insya Allah.
Oke, kita sampai di slide terakhir yaitu slide penutupan. Mungkin cukup sekian untuk presentasi dari kami. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.